Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal match spin ya. Nah, tahun 2024, nomor 1 Lady Jessica sedang mengajar anaknya Paul Arthrides tentang konsep percepatan. Dan pelajaran tersebut dia memberikan contoh tentang bagaimana ornithopter, sebuah pesawat yang dapat terbang di atas padang pasir Arrakis, mempercepat dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan penuh. Lady Jessica menjelaskan bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Paul kemudian bertanya, Ibu, jika kita mengukur percepatan ornithopter tersebut, bagaimana kita menyatakan dimensi besaran percepatan dalam sistem satuan internasional? Nah, ini soalnya aja yang panjang, tapi sebenarnya mudah diselesaikan. Jadi percepatan itu konsepnya adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon dalam SI dibagi dengan waktu sekon. Jadi kalau begitu ini meter per sekon pangkat min 2. Nah, ini satuan percepatan dalam SI. Kalau kita alihkan ke dimensi, meter itu adalah length, besaran panjang, sekon itu time, waktu. Jadi kalau begitu ml, sekon itu T ya. Nah, ini pangkat min 2. Jadi dimensinya LT pangkat min 2. Jadi jawaban yang tepat adalah A. It's very easy. Nomor 2, satu tembakan holoparpol memiliki kecepatan yang akan bertambah cepat tiap waktunya. Diketahui, kecepatan tembakan tersebut dapat dinyatakan dalam fungsi waktu Vt 6t kuadrat plus 10t plus 3 meter per sekon. Berapakah jarak tembak pada waktu t 5 sekon? It's very easy. Coba kita perhatikan ya. Kecepatan secara kalkulus merupakan turunan posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita mencari posisi, ya, berarti kalau begitu integral dari V terhadap waktu. Jadi integral V dt, batasnya adalah dari 0 sampai 5 sekon, sesuai dengan pertanyaan ya. Nah, V-nya saya masukkan di sini, V-nya adalah fungsi 6t kuadrat plus 10t plus 3. Ini kita integralkan, hasilnya adalah 2 T pangkat 3 plus 5T kuadrat ditambah dengan 3T dengan batas integrasi 0 sampai 5. Nah, kita tinggal mengganti aja T-nya dengan 5. Nah, seperti ini terus dikurangi dengan T-nya diganti 0. Nah, kalau kita hitung berapa ya ini, berarti ini 250, ini 25 kali 5, 125, 3 kali 5, 15, yang belakang ini 0 ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 390 meter. Jawabannya B berarti ya. Nomor 3, diketahui suatu benda memiliki energi potensial dinyatakan dalam U besar, UX sama dengan 2X pangkat 3 min 5X plus 6. Ini adalah energi potensial fungsi posisi X. Tentukan gaya yang bekerja pada benda tersebut sebagai fungsi posisi X. Kita bisa menyatakan gaya dalam bentuk minus turunan dari energi potensial terhadap posisi. Nah, kalau begitu tinggal menurunkan aja dong ini. Kalau diturunkan berarti 6x kuadrat min 5. Jadi sama aja dengan min 6x kuadrat plus 5. It's very easy problem. Jadi jawabannya B ya. Oke, nomor 4. Paul Arthrides sedang mempelajari tentang waktu paruh. Dia menemukan waktu paruh suatu isotop adalah 10 tahun. Apa yang terjadi pada isotop tersebut setelah 10 tahun? Jadi ini waktu paruhnya 10 tahun. Nah, lama meluruhnya 10 tahun, sama. Jadi kalau begitu, tentu saja jumlah inti atom sisa tinggal separuhnya, karena separuh telah meluruh. Sebenarnya langsung bisa kita jawab ini, tapi pembuktian secara matematis seperti ini ya. Nah, waktu paruh itu 10 tahun, lamanya meluruh 10 tahun. Nah, jumlah inti yang tersisa itu kan rumusnya 0 setengah pangkat T kecil per T besar, di mana T kecil lamanya meluruh, T besar itu adalah waktu paruhnya. Kemudian kita tinggal memasukkan T kecilnya 10, T besarnya 10, 10 bagi 10, 1, berarti ini setengah pangkat 1, ya setengah, berarti setengah N0. Jadi jumlah inti sisa itu adalah separuh dari jumlah inti awalnya. Artinya bahwa separuh inti atom telah meluruh. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5, jika suatu benda bergerak dalam lingkaran dengan kecepatan konstan, maka arah dari percepatan sentripetal selalu bagaimana? Kalau kita gambarkan begini, misalkan bergerak melingkar melawan putaran jarum jam. Nah, kita tahu yang namanya percepatan sentripetal itu selalu menuju pusat. Sentri pusat, petal menuju pusat ya. Nah, petal bukan bodak ya, petal itu menuju pusat. Nah, sedangkan kecepatan tangensial atau linier itu selalu menyinggung lintasan. Jadi vektor kecepatan linier itu selalu tegak lurus jari-jari, yang berarti tegak lurus dengan percepatan sentripetal.
Jadi kalau begitu simpulannya percepatan sentripetal selalu tegak lurus dengan kecepatan linier. Jadi kalau begitu jawabannya mana ya? Jawabannya berarti C. Very simple problem. Nomor 6. Terdapat sebuah sistem vektor sebagai berikut. Nah ini ada titik-titik ya, titik A, titik B, ini ada koordinatnya titik A 3, 4, kalau titik B 0,5. Ini titik A dan B kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor 2 dimensi ya, vektor posisi 2 dimensi, misalnya ini ada vektor A ya, kemudian di sini ada vektor B gitu. Kita bisa menyatakan bentuk vektor posisi A dan B itu, A-nya itu 3i plus 4j. Nah, sedangkan B-nya 0i min 5j, atau ditulis min 5j saja. Nah, bentuk matriknya adalah 3, 0, 4, min 5. Jadi 3, 4 asalnya dari ini ya, vektor posisi A, sedangkan 0, min 5 asalnya dari posisi vektor posisi B. Oke, kalau cari determinan, sangat mudah sekali. Determinan metrik ordo 2 itu sangat mudah. Perkalian diagonal utama berapa dikurangi perkalian diagonal sekundernya. Jadi kalau begitu 3 kali min 5 dikurangi 4 kali 0. Berarti hasilnya adalah min 15. Very simple problem. Jadi jawabannya A ya. Nomor 7, di suatu siang, Abid seorang pemburu iblis sedang menguji hasil kecepatan berlarinya di atas air. Nah ini Abid kurang gawean ya, memburu iblis. Dia berlatih di sebuah sungai yang memiliki satu arah arus yang memiliki kecepatan konstan V tanpa hambatan. Ia meletakkan sebongkah kayu di titik start tepat saat dia memulai menguji kecepatan berlarinya. Kayu itu bergerak mengikuti arus sungai. Setelah 3 jam, Abid menemui iblis yang tahan terhadap cahaya matahari. Wah, biasanya kan nggak tahan tuh ya. Bisa meledak kalau kena matahari. Ini iblis tahan sinar matahari. Maksudnya bukan iblis ya ini. Biasanya Dracula yang tidak tahan. Wah, Dracula bagian dari iblis gitu ya. Dia memutuskan untuk kembali lagi ke titik start untuk mengambil persenjataan. Wah, dia takut kembali lagi. Di tengah perjalanan, Abid menemui kayu miliknya yang sudah bergerak sejauh X meter. Tentukan kecepatan aliran arus sungai V ya. Oke, kita bahas. Ini Abid, ini ya, Abid. Ini anaknya Flash atau gimana, larinya luar biasa cepat ya. Nah, apalagi dia lari dengan kecepatan relatif U terhadap arus sungai. Jadi arus sungainya ke kanan ini ya. Nah, arusnya kecepatannya V gitu. Jadi kalau kita meletakkan kayu di sini, otomatis kayu itu akan hanyut. Kecepatannya sama dengan kecepatan arus sungai, yaitu V gitu. Nanti V ini yang ditanyakan. Nah, jadi si Abid, ini saya misalkan kecepatan Abid relatif terhadap arus sungai itu adalah U gitu kan ya. Nah, kemudian dia Abid berlari menjemput iblis ya, bukan menjemput ya, nggak tahu membunuh atau gimana, menangkap ya, menangkap iblis gitu. Tapi sampai di sini si Abid ini lupa nggak bawa senjata, padahal sudah ketemu iblis itu ya, takut dia lari gitu ya, lari ambil senjata, balik lagi ke maunya ke posisi awal sini ya, ke posisi awal titik start itu. Nah, begitu dia lari ke sini, dia ketemu kayu. Nah, dalam waktu T besar setelah kayu ikut perjalanan arus gitu. Oke, jadi kalau menyelesaikan soal ini sangat mudah sekali. Kita cari dulu posisi kayunya pada saat T besar. Jadi saya misalkan kayu itu hanyut selama T besar di sini. Berarti kalau begitu posisi kayu terhadap titik startnya di sini adalah V kali T. Ingat ya, jarak kecepatan kali waktu gitu. Nah, sekarang bagaimana posisi si Abid? Ingat ya, Abid kalau bergerak searah dengan arus, maka kecepatannya lebih besar karena didorong arus. Jadi kecepatan relatif terhadap tanah ya berarti U plus V nanti, itu kan ya, U plus V. Tapi kalau dia kembali dilawan oleh arus, berarti U harus dikurangi V. Jadi kecepatan relatifnya terhadap tanah tidak sama. Jadi kalau begitu, posisi Abid, ya, posisi Abid, pas dia ketemu kayu, itu gini. Yang ke sana, waktu dia menjemput iblis, itu kecepatannya kan U plus V, dikalikan dengan T, waktu gerak ke iblis ini, ya. Kemudian dia balik. Nah, kalau dia balik, berarti dikurangi posisinya, dikurangi ini kan, dikurangi ini. Nah, posisinya ini adalah perkalian kecepatan dengan waktu. Lah, waktunya berapa? Ya, waktunya si kayu ini kan bergerak sebesar T besar, dia ketemu iblis, tapi Abid waktunya kan T kecil.
Ya tentu saja T besar itu lebih besar daripada T kecil ya. Jadi T besar dikurangi T kecil. Jadi Abid itu berlari sangat cepat sehingga dia bisa kembali menemui kayu di sini. Bertemu kayu. Oke, sekarang mari kita lihat. Berarti waktu balik itu berarti vektor posisinya dikurangi ya. Ini kecepatan si Abid U min V. Karena dia kembali, jadi dihambat oleh arus sungai. Dikalikan waktunya bukan T loh. Waktunya berarti T besar dikurangi T. Ini waktunya. Ya, waktu sisanya T besar kurangi T. Nah, jadi kalau begitu, ini adalah posisi Abid diukur terhadap titik startnya di sini. Titik startnya. X kayu ini juga diukur terhadap titik startnya. Oke? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Karena si Abid bertemu kayu, maka X kayu harus sama dengan X Abid. Nah, X kayu itu adalah V kali T, sedangkan X Abid itu adalah seperti ini. U plus V kali T, ini tinggal masuk sini kok. Ya, min U min V kali T min T. Nah, sekarang saya kalikan ini. Ini saya kalikan U kali T, V kali T, min U kali T, ya kan? Nah, ini ada plus VT, gitu, ya kan? Ini juga ada U kali T, begitu. Ini min U kali min T, UT, ya betul. Min V kali min T ya berarti ini min kali min plus ya. Berarti min VT. Betul gitu ya. Oke, kalau Anda kurang paham silakan di pause itu ya, dihitung kembali. Oke, sekarang mari kita lihat VT ini sama tapi plus minus jadi hilang. Kemudian VT ruas kiri kok sama dengan ruas kanan, ya udah dihilangkan aja. Berarti kalau begitu min UT pindah ke ruas kiri jadi UT. UT ditambah UT jadi 2 UT. Berarti kalau begitu T besarnya 2T. Ingat, X posisi kayu tadi adalah V kali T. Ya, X itu posisi kayu, itu V kali T. Jadi kalau begitu T besarnya saya ganti dengan 2T karena maksud soalnya itu kecepatan arus sungai harus dinyatakan dalam T kecil gitu. Dimana T kecil tadi apa? Waktu Abid ketemu iblis begitu. Jadi kalau begitu V-nya adalah X per 2T. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Sangat mudah ternyata ya, tidak terlalu sulit. Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.